Negara, oh negara. Di monitor kubaca berita semua bergegas jadi legislator. Dulu aku pun sama, pernah bermimpi melambung jadi dirimu berkursi singgasana. Berpongah akan kucapai negara berdaulat dan berdikari sepenuhnya. Kuracik lembaga perekonomian negara, utamakan kebijakan lembaga, keamanan, lembaga keagamaan negara. Lembaga keagamaan negara kupisahkan dari kekuasaan pemerintah, berdaulat menjadi lembaga negara pengayom semua agama, yang masing-masingnya diyakini oleh rakyatnya. Darinya akan lahir manusia berkeadaban, yang dapat melahirkan pilar kekuatan, merevitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara yang tak berfungsi sebagai kontrol pemerintah, membenahi produktivitas lembaga legislatif negara yang hingga kini masih sangat lemah dan rawan intervensi oknum penggerogot idealisme negara, menghajar wakil rakyat yang kerjanya bercuit-cuit saja, mengembalikan konstitusi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dipelirit, menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat perampingan, mensunat kesuperpoweran DPR RI agar tak dimonopoli keputusan para oligarki, membentuk Dewan Pertahanan dan Keamanan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara, mengembalikan kewibawaan negara, mengembalikan optimisme rakyatnya, menyusun lembaga kebudayaan negara yang fokus mengkoordinasi, menggali kembali keluhuran dan kemajuan peradaban masa silam. Lembaga kebudayaan dan peradaban negara yang bertanggung jawab tanpa tersandra perpolitikan pemerintahan. Di sana peran budayawan, peneliti, sejarawan, dan tokoh kultur kerajaan, kesultanan, dan pemangku adat terlibat menyusun haluan negara. Kami kuatkan kedaulatan rakyat apapun pekerjaannya, rakyat agamawan, rakyat serdadu, rakyat negarawan, hingga rakyat cendekia, rakyat adat, rakyat pewarta, dan rakyat profesi apapun jua. Kami tatap masa depan ketahanan pangan, potensi agraris dan maritim membentang. Kami optimalkan skill, bukan hanya memproduksi jongos dan kerdil. Kami lawan taktik perdagangan dunia. Kami sambut bonus demokrasi dengan tangan terbuka. Kami bangun tradisi musyawarah mencari solusi masalah negara. Atas dasar kemufakatan seluruh rakyat Indonesia, kami rakyat berdaulat tak bertuan pemerintah. Kenapa seorang abdi negara harus kami sebut pemerintah? Kami pilih kepala pemerintahan sendiri yang dipertanggungjawab langsung pada kepala negara, mandataris rakyat. Kepala dapur pemerintah silahkan darimu, parpol, ormas maupun putra terbaik daerah. Asal mufakat oleh majelis tinggi rakyat, kepala pemerintahan hanya fasilitas penunjang, tak berwenang menjual aset negara kami. Tanah, gedung, air, energi, dan BUMN kami kelola di lembaga aset negara kawan, yang bertanggung jawab kepada kepala negara mandataris kedaulatan rakyat, bukan oleh kepala pemerintahan yang ia adalah kaur dapur rakyat. Kami bedakan keuangan pemerintah dengan kas negara. Kami tinjau ulang hakikat keberadaan lembaga negara dan lembaga pemerintah. Sudah tepatkah selama ini kami menyusun kelembagaan negara, baik secara fungsi maupun substansi? Adakah pemisahan kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara sudah benar? Banyak yang perlu kita rekonstruksi di masa depan, agar tak ada lagi tumpang tindih penyelewengan oleh kewenangan lembaga pemerintah dan lembaga negara. Kami pilah lembaga yang urgent diadakan. Kami berangus lembaga yang dipenuhi kejumudan. Kami susun sistem kontrol untuk kepala pemerintah. Kami restorasi pilpres, pileg, dan pil-pil lainnya.
yang 5 tahun sekali formalitas belaka. Kenapa kepala negara meski dibatasi hanya 5 tahun satu periodenya ya? Meski faktanya presiden yang menjabat terpilih kembali, kenapa masa kepemimpinan kepala negara tak dibulatkan saja menjadi 10 tahun dalam satu periodenya, namun ia hanya boleh menjabat dalam satu periode saja. Haram mencalonkan diri kembali di pilpres selanjutnya. Lebih efektif bukan menghemat kas negara? Demikianlah kami formulasi kembali sistem ketatanegaraan kita. Nahasnya semua itu tak semudah saat kita berkedip, kawan. Kami butuh dekonstruksi pola pikir warga rakyat. Adalah pilar-pilar utamanya. Berdirinya negara, instrumen kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah langkah. Kami telah banyak salah kaprah, bahkan terlanjur terjadi di negara kita. Namun semua mengamini dan menjadi kebenaran. Masalah konsensus masyarakat dan hal janggal hanya menjadi lelucon bersama. Kami para rakyat sibuk mendengkur tanpa mencari pembenaran. Misal, pemerintah kita kini tak sungkan lagi berlagak menjadi tuan dari rakyat yang menggajinya. Mereka berhasil mencitrakan dirinya seolah pemerintah adalah pemberi subsidi rakyat. Kami tak sadar bahwa kamilah yang membantu mereka dengan pajak-pajak, memberi pekerjaan pada para abdi-abdi perdapuran negara. Kita gaji pemerintah untuk urusan dapur negara yang sepenuhnya milik kami, rakyat ini, para pembantu yang kami percayai. Kenapa kami pemilik rumah itu harus membayar pada pembantu hanya untuk bisa makan, untuk mandi, dan bahkan untuk sekedar air minum sehari-hari? Meskipun kami di rumah sendiri, kenapa dan kenapa sampai detik ini kami masih harus membayar mahal untuk kebutuhan hidup kami? Bahkan air putih saja kami harus membeli. Sebenarnya apa yang perlu diperbaiki di rumah tangga kami ini? Kenapa dapur kami semakin semrawut? Apa karena kami sungguh percaya konsep trias politika yang sistem kontrol dan sistem kenegaraannya masih juga menyisakan polemik di lembaga negara? Ternyata segala kesimpangsiuran negara kami ini adalah disebabkan oleh kami yang pakewuh tentang kebingungan sistemik yang kami alami, tentang filosofi kenegaraan yang kami jalani selama ini. Kami tak paham beda kepala rumah tangga dengan kepala keluarga. Kami tak paham mana bapak, mana ibu, mana pengurus dapur, mana pencari nafkah. Atas nama pemilik dapur ini, duhai zat terkasih, maafkanlah kekhilafan kami yang tak becus mengelola negara penggalan surgawi ini.